Sebelum kita masuk ke ayat Bapak Ibu, pada pertemuan sebelumnya saya diingatkan oleh Pak Marjana untuk menjelaskan sedikit tentang kurikulum vitae-nya syaitan, atau lebih tepatnya biografinya iblis. Siapakah iblis ini? Mari kita mulai ya. Yang pertama, nama iblis. Gak ada yang lain Pak. Di Al-Quran cuma disebut sekali, namanya adalah iblis. Kalau dalam Alkitab disebut namanya itu Lucifer, itu dalam versi Alkitab. Kalau di Al-Quran disebutnya namanya iblis. Maka keseluruhan nama iblis di Al-Quran selalu dalam bentuk tunggal, tidak ada iblis dalam bentuk jamak. Nama iblis, gelar syaitan, gelarnya itu adalah syaitan. Kemudian kewarganegaraan itu adalah jin, yang seperti disebut di surah nomor 18 surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Sudah Pak. Dia adalah dari golongan. Jadi iblis itu adalah ketua umumnya syaitan dan dia dari golongan jin. Hobi iblis apa Pak? Menggoda manusia, memperdayai manusia. Jadi hobi utamanya iblis itu hanya menggoda. Dia tidak punya kemampuan untuk memaksa orang berbuat dosa, sekedar menggoda. Maka dalam pidato pembelaan iblis di neraka, dia berkata, aku tidak punya kemampuan untuk memaksa, aku hanya menggoda. Saya goda kok kalian mau, gitu kan? Di surat nomor 14 ayat 22 pernah kita diskusikan juga ini tentang pidato pembelaan iblis di neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Ya, ini pidato pembelaan syaitan di neraka. Jadi yang mau disalahkan, saya hanya menggoda kok, saya begitu. Saya goda kok situ mau, maka jangan salahkan aku dong, tapi salahkan dirimu sendiri. Gitu. Ini hobinya ya Pak ya. Kemudian tempat favoritnya apa? Tempat favorit syaitan itu segala tempat di mana itu tidak disebut nama Allah. Itu tempat favorit dia. Jadi segala tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diacuhkan, itu tempat dia. Dan seterusnya. Nanti kita lihat akan banyak sekali penjelasan tentang biografi ini.
Tapi yang jelas dia adalah makhluk Allah dari golongan jin yang menjadi palasifun setan, sehingga setan itu tidak hanya satu, setan itu tidak hanya iblis, tapi anak buahnya banyak. Anak buah setan itu banyak dari dua golongan, yaitu golongan manusia dan golongan jin. Nah, di ayat yang ke-18 ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengusir setan karena dia telah berusaha keras untuk berusaha menggoda manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kita lihat atas Adam diberi kesempatan untuk tetap tinggal di surga. Makasih Pak Ibu kalian untuk kesabarannya. Yang jelas itu bukan karena godaan setan ya. Baik. Ayat yang ke-18, Allah kemudian memerintahkan kepada Adam dan istri. Di Al-Quran nama istri Adam tidak disebut. Kita menjadi tahu namanya Hawa, atau dalam Alkitab disebut Eva. Itu dari riwayat-riwayat. Nama sebenarnya siapa? Tidak penting. Yang jelas boleh juga kita katakan Adam dan istrinya. Namanya Bu Adam. Nah, diperintahkan oleh Allah untuk tetap tinggal di surga, menikmati segala fasilitas. Satu saja yang dilarang, yaitu apa? Mendekati pohon. Tanpa disebut pohonnya itu pohon apa, tanpa diberi nama pohonnya pohon apa. Tapi oleh iblis, pohon itu kemudian diberi nama pohon Khuld. Surah nomor 20 ayat 120 itu menginformasikan hal ini. Surah Toba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian syaitan membisikkan pikiran saya kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Jadi ngomong pohon khuldi siapa Pak? Bukan yang baca setan, bukan. Yang menyebut pohon itu namanya pohon khuldi adalah Allah sendiri. Tidak memberi nama pohon itu pohon apa, hanya mengatakan jangan dekati pohon ini. Pohon ini dikatakan Allah. Di masa Orde Baru, ayat ini sering dipakai kampanye orang P3 Pak. Sambil menunjuk pohon beringin, jangan dekati pohon ini. Mendekati aja tidak boleh, apalagi nyoblos. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Ayat 19 ya Pak, kembali ke surah 7. Fawaswasalahu syaitan. Fawaswasalahu syaitan. Itu liyubtiyalah ma mau ya'anhu. Ayat 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah berfirman, "Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang soleh." Iya. Ayat berikutnya Pak, 20-nya. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya, dan syaitan berkata, "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga." Jadi yang digoda setan itu berdua ya Pak ya, bukan hanya Hawa. Karena ada yang merekonstruksikan teori yang digoda oleh setan itu adalah Hawa. Hawa terus bujuk kepada suaminya begitu. Ini dijadikan sebagai dalil
bahwa suami berbuat dosa itu dikatakan perbuatan istri, begitu. Dalilnya dulu Adam melanggar larangan karena godaan dari istri, itu salah. Yang digoda oleh setan menurut ayat ini adalah keduanya, bukan hanya istri. Maka Adam juga tergoda. Salah satu pintu yang digunakan iblis untuk menggoda keduanya adalah menyebut tentang kalau kalian ingin abadi di surga. Ini sebagai pertanda bahwa manusia itu memiliki naluri sifat negatif berupa serakah, tidak pernah bersyukur dengan apa yang dimiliki, tidak pernah puas dengan apa yang ada. Maka pintu masuk itulah yang digunakan oleh iblis kemudian untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Dia katakan, kamu itu tidak boleh makan itu kan karena Allah ingin supaya kamu jadi orang. Nah, kalau ingin kamu kekal di surga, maka makanlah. Kamu akan nanti jadi malaikat. Ini sekaligus teknik setan menggoda manusia, Pak, yaitu memutar balikkan fakta, ngalang cerita. Sekali lagi, hikmah terpenting dari ayat ini adalah bahwa yang dijerumuskan oleh setan itu berdua, tidak hanya Hawa, tapi keduanya. Nah, bagaimana cara setan kemudian menjerumuskannya? Ayat 21. Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Bersumpah untuk meyakinkan misinya, iblis bersumpah. Wa sama huma, bersumpah. Jadi kalau teman kita untuk membujuk kita seringkali menggunakan sumpah, maka sama dengan setan. Sumpah itu kan digunakan untuk ditujukan kepada pihak yang tidak percaya, yang ragu-ragu dengan apa yang kita sampaikan. Biasanya pakai sumpah. Demikian juga Adam, ketika melihat setan, ketika melihat Nabi Adam melihat yang ragu-ragu, maka dia perlu bersumpah. Sumpah, aku tidak punya pamrih apapun, aku hanya nasihati kamu, tidak ada untungnya buat saya, kira-kira gitu, panjang-panjang itu. Apa yang terjadi kemudian? Ayat 22-nya, Pak. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu, dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ternyata ada tergoda. Kita sudah tahu semuanya. Tapi yang perlu dicatatkan di sini adalah yang kemudian berbuat dosa, berbuat salah itu hanya Adam, tidak anak turunnya. Maka dalam agama kita tidak mengenal istilah dosa warisan. Yang berbuat dosa itu hanya berdua. Maka yang berdua lah yang bertanggung jawab kemudian. Yang menarik dalam ayat ini adalah pernyataan Allah ketika Adam dan Hawa itu melanggar larangannya. Tadi kan Allah bilang di ayat atas, jangan dekati pohon ini. Begitu Adam melanggar larangan, dia katakan apa? Allah menyeru kedua. Menyeru itu memanggil dengan panggilan yang jarak jauh. Kalau berkata itu dekat. Apa seruan Allah isinya? Bukankah aku sudah melarang kalian berdua dari pohon itu? Jadi pohon itu bukan pohon ini lagi. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia itu pada mulanya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam perjalanannya,
Kalau manusia melanggar larangan Allah, maka posisinya menjadi jauh. Maka setiap perbuatan dosa itu menjadikan manusia menjauh dari Allah Subhanahu. Di ayat ini berdua suami istri kompak ya. Kompak untuk kemudian tergoda keduanya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam bisa tergoda? Kenapa Nabi Adam bisa Surah 20, 117. Surah 12, 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Iya. Jangan sampai karena godaan keduanya kamu menjadi celaka, susah lagi. Hidup jadi susah. Susah kenapa? Susah harus mencari nafkah, susah harus mencari kebutuhan hidupnya. Sedangkan di surga kan tidak. Di surga tidak ada hal-hal itu. Semua sudah beres kalau surga. Nah, kenapa kok sampai pada akhirnya Adam berbeda? Masih di surah 20, kamar bisa lihat ayat 100 atasnya, 115. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Ada dua penyebab manusia itu tergelincir dalam perbuatan dosa. Yang pertama adalah lupa. Yang kedua karena tidak ada tekad yang kuat. Dua penyebab. Lupa dan karena tidak ada tekad. Maka dia akan tergelincir melakukan perbuatan dosa atau melakukan perbuatan dosa. Ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi setelah Adam melanggar larangan ini? Di ayat ini yang menarik Bapak Ibu, setelah Adam dan istri terusir dalam keadaan maaf, terbuka auratnya, maka kemudian mereka mencari daun-daun menutup aurat. Ini sekaligus penjelasan bahwa naluri manusia itu tidak suka membuka aurat. Naluri manusia itu malu kalau sampai terbuka aurat. Maka kalau ada yang buka-buka aurat, berarti itu sudah hilang nalurinya. Nah, sekali lagi, naluri manusia itu dia malu kalau sampai auratnya itu diperlihat oleh manusia, oleh orang. Nah, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, kemudian setelah melanggar larangan itu dia bertobat. Bagaimana bunyi tobatnya? Ayat 23-nya Pak, surah 7 ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah doa Nabi Adam dan Hawa dalam pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apakah tobat Nabi Adam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan pentingnya. Itulah yang akan kita jawab pada sesi berikutnya, insya Allah. Mungkin begitu untuk kali ini, baik sekali. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Perjalanan Nabi Adam dan istrinya, karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa nama istrinya, yang mana beliau ketika di surga digoda oleh syaitan, keduanya digoda oleh syaitan hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengembalikan Nabi Adam dan istrinya
ke dalam dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi juga dijelaskan oleh guru kita bahwa ada dua kemungkinan kenapa manusia itu terjerumus di dalam dosa. Yang pertama karena manusia itu lupa, dan yang kedua karena manusia itu tidak ada kemauan yang kuat. Oleh karena itu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kami berikan kesempatan kepada para jamaah, barangkali ada yang akan ditanyakan kepada guru kita, kami persilahkan. Dari bapak-bapak dulu, silakan. Al-Quran itu adalah bisikan buah pikiran. Jadi sebenarnya godaan syaitan itu adalah dalam buah pikiran atau ide. Jadi beberapa waktu yang lalu ini saya melihat ada sebuah dialog antara jil dengan pemuda NU. Itu tokoh jil itu mengatakan bahwa ini mengenai konteks lain, tapi itu sebuah pikiran, dan dari pikiran ini syaitan, ya. Bagaimana mungkin Al-Quran itu menjelaskan bahwa Nabi Isa itu diangkat Allah, padahal menurut orang-orang Nasrani kematian Nabi Isa itu adalah mutawatir. Masya Allah. Pikiran ini, jadi artinya apa? Setan itu sudah punya duta-dutanya. Nggak perlu lagi setan itu dari sekitar kita. Kenapa? Duta-dutanya inilah yang akan menyampaikan pikiran-pikiran setan ini kepada umat manusia. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita harus menangani pikiran-pikiran ini? Allah memang menitahkan kita untuk mengajak dialog. Kalimatin sawa. Apakah demikian itu, Pak? Terima kasih. Kalau memang, maka jil itu bukan jaringan Islam liberal, jaringan iblis liberal. Ya pikiran harus kita lawan pikiran, ya Pak. Makanya kita harus cerdas. Untuk menangkal pikiran mereka harus cerdas. Harus berani berdialog, beradu argumen. Karena kalau mereka memancing kita, kalau kita membuat kekerasan, mereka merasa teraniaya. Nanti mendapat pembelaan. Kita dianggap sebagai orang yang tidak siap berdialog. Itu problem. Maka harus kita tangkal. Ingat, yang disebut mutawatir oleh sentra kelompok itu bisa belum tentu nyata, meskipun menurut sementara disebut mutawatir. Bagi orang Jawa, Pak, itu yang namanya tokoh-tokoh wayang itu mutawatir, ya. Semar, anak buahnya mutawatir, sampai dinuntut ke atas itu ada tempatnya. Tapi itu kan jelas cerita fikih, kan? Nah, demikian juga kalau dia mengatakan bahwa itu mutawatir, ya mutawatir buat siapa? Dan apakah itu didukung oleh logika ilmiah, logika yang lurus? Kalau jawabannya enggak, lupakan, Pak. Karena kalau jil ditanggapi itu makin gede, Pak. Dan salah satu cara menghadapi jil itu tidak usah ditanggapi, dan lupakan aja, nanti yang waras ngalah, nanti hilang sendiri. Biasanya kan. Maka kemudian itu yang diambil oleh, ini kan hanya pikiran-pikiran, ya betul tadi setan itu, kalau kemudian kita terpancing ke isu-isunya, maka kita pun juga akan jadi setan. Tapi hikmahnya adalah kita harus berusaha, ya, untuk cerdas bagaimana mengcounter pikiran mereka itu, sehingga kemudian kita diselamatkan oleh Allah. Terima kasih. Ya, ada lagi bapak-bapak? Ada lagi yang mau ditanyakan kepada guru kita? Atau mungkin ibu-ibu ada yang ditanyakan, Bu? Nampaknya semuanya sudah jelas semua, Ustaz. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, kami mohon maaf karena memang pagi hari ini guru kita lagi kurang sehat. Sudah beberapa hari ini guru kita agak kurang sehat, jadi tidak sesemangat yang lalu-lalu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baiklah.
Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami umumkan bahwa setelah ini akan ada bedah buku yang dengan judul Sehat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Mari kita tutup terlebih dahulu kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai pengumuman bahwa kajian kita besok pagi tetap ba'da salat subuh. Karena di bulan Ramadan ini tidak ada kajian duha kecuali nanti tanggal 28 insyaallah ada kajian duha. Besok pagi ba'da subuh akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fikri Thariq. Mudah-mudahan kita semuanya bisa hadir untuk mengikuti kajian tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل. مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل. يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل. وطفوا دروعا حرة دون البنادق والقنابل. نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول. لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما أنامل. وعليه أصبح حوبة دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى رب الأواخر والأوائل. والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل. وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل.